Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam acara GKK Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami dalam perenungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari Kejadian pasal 9, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-17. Namun saya hanya membaca ayat 12 hingga ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup." Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah dengan tema hidup dalam perjanjian Tuhan. Di dalam pembacaan firman Tuhan kita ini, setelah air bah melanda bumi, maka diceritakan di situ bahwa Allah memberikan perjanjian kepada Nuh dan juga keturunannya. Namun perjanjian ini menjadi unik, karena perjanjian ini tidak hanya diperuntukkan kepada Nuh dan keturunannya, tetapi juga kepada segala makhluk yang ada di bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata perjanjian di dalam teks kita ini tertulis sebanyak 7 kali, yaitu ada di dalam ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 15, 16, dan 17. 7 kali disebutkan itu sama arti dengan sempurna, karena kata 7 dalam bahasa Ibrani dan konteks orang Ibrani menunjukkan tentang kesempurnaan. Itu berarti bahwa perjanjian Allah kepada umatnya di sini adalah perjanjian yang sangat serius. Perjanjian ini adalah perjanjian yang mengikat. Perjanjian yang sangat mengikat, yaitu perjanjian yang mengikat nasib manusia, reputasi manusia, bahkan identitas manusia. Perjanjian Allah yang dimaksudkan di sini berbicara tentang 2 hal. Yang pertama, perjanjian Allah itu berbicara tentang kesetiaan Allah kepada manusia. Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-9 berbunyi begini, "Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu." Ayat yang ke-12, "Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya." Di dalam ayat yang ke-9, ada kalimat yang berbunyi, "Kamu dan segala keturunanmu." Dalam ayat yang ke-12, di situ disebutkan dengan istilah, "Kamu turun-temurun untuk selama-lamanya." Janji Allah yang ada pada peristiwa pasca air bah ini menunjukkan bahwa Allah adalah setia. Istilah "kamu dan keturunanmu", istilah "kamu" dan turun-temurun serta selama-lamanya itu menunjukkan bahwa kasih Allah terus-menerus berlangsung bagi umat manusia. Air bah boleh terjadi, hujan badai boleh terjadi. Itu merupakan penghukuman bagi mereka yang berdosa. Bahkan air bah, hujan badai dianggap sebagai kegelapan hidup. Tetapi janji Allah adalah pemeliharaan Allah yang sempurna, wujud kasih setianya sampai turun-temurun. Air bah telah berlalu, badai telah berlalu,
Bahkan kegelapan kehidupan dan penghukuman telah berlalu. Yang ada adalah kasih setia yang diwujudkan melalui janji itu. Karena janji itu sifatnya adalah mengikat. Janji itu bersifat mengikat kehidupan manusia. Maka kasih setia Allah itu pun mengikat manusia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita merasa bahwa kehidupan kita penuh dengan air bah. Kadang-kadang kita merasa bahwa hidup kita ini penuh dengan kegelapan, hujan, dan badai yang menghimpit kehidupan kita. Tapi ingatlah, setelah itu semua berlalu, maka akan muncul kasih setia dalam bentuk perjanjian yang mengikat kita, yaitu kasih setia Allah yang terus berlangsung dari keturunan sampai kepada keturunan. Maka hiduplah di dalam perjanjian dengan Allah. Yang kedua, perjanjian Allah di sini berbicara tentang pemeliharaan Allah kepada manusia. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara kamu dan serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya dan seterusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjanjian Allah di sini berbicara tentang pemeliharaan Allah kepada manusia. Allah memang menunjukkan kasih setianya kepada manusia turun-temurun sampai selama-lamanya. Allah memelihara manusia dan memberikan kelegaan pasca kegelapan kehidupan, yaitu banjir dan badai sebagainya. Tapi Allah juga memelihara mereka, memelihara ciptaannya. Apakah Allah hanya memelihara ciptaannya itu manusia saja? Tidak. Allah melanjutkan pemeliharaannya kepada ciptaan-ciptaan yang lainnya. Atau dengan kata lain bahwa manusia harus terlibat aktif dalam pelestarian alam. Alam telah memberi manfaat bagi manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sungai adalah sumber kehidupan kita manusia. Hutan adalah ibu yang memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus terlibat dalam pelestarian alam, supaya alam itu memberikan kehidupan bagi kita. Petani mendapatkan makanan dari alam. Bahkan orang-orang kaya mendapatkan manfaat dari alam. Ada banyak alam yang memberikan kebaikan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetapi banyak orang salah menggunakan alam ini. Banyak orang mengeksploitasi alam untuk kekayaan pribadinya, sehingga alam menjadi rusak. Terjadi bencana alam di sana-sini. Dan banyak orang berduka karena kehilangan kerabat karena alam yang rusak. Oleh karena itu, janji Allah ini memang mengikat manusia. Tapi janji Allah ini juga berbicara tentang keaktifan manusia untuk memelihara alam dan melestarikan alam. Karena itulah demi kehidupannya dalam kehidupan sehari-harinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa Allah tidak hanya berjanji kepada kita manusia, tapi Allah juga berjanji untuk memelihara alam. Artinya, Allah menghimbau dan mengajak kita untuk terlibat aktif dalam memelihara alam. Kita tidak bisa dengan seenak begitu saja membuang sampah di sembarang tempat. Kita harus juga merawat dan melestarikan alam yang ada di sekitar kita, sehingga alam memberikan manfaat bagi kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Tinggallah di dalam janji-janji Allah. Janji Allah berbicara tentang kesetiaan, tapi janji Allah juga berbicara tentang pemeliharaan hidup kita. Pemeliharaan hidup kita dapat dilakukan melalui pelestarian alam yang ada di sekitar kita. Melaluinya kita mendapat kehidupan bagi kelangsungan kehidupan kita bersama dengan turun-temurun anak cucu kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, saya berdoa Tuhan kepada jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka hidup di dalam janji-janji Allah. Janji Allah yang menyatakan kesetiaan Allah dan pemeliharaan Allah menjadi pokok di mana mereka bertumbuh dalam iman dan bersungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Bahwa Allah setia memelihara kehidupan mereka. Ada badai kehidupan, ada banjir kehidupan, ada kegelapan yang menghimpit kehidupan. Tapi kasih setia Allah tidak pernah beranjak dari kehidupan kami semua dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.